yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memasuki dan memulai doa pagi kita. Dan seperti biasa pada hari Kamis kita akan membahas kitab Pengkhotbah. Kita sudah memasuki bagian yang keempat. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memulai pagi ini dengan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah, dan kiranya Tuhan sendiri yang juga terus akan menuntun kami dalam pengenalan kami akan Tuhan melalui kitab Pengkhotbah ini. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa betul-betul berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bersabdalah ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kitab Pengkhotbah yang kita baca adalah dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ini adalah kitab yang paling terkenal mungkin ya di antara kitab Pengkhotbah pasal-pasal lainnya. Mari kita membacanya, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nas firman Tuhan dari pasal ini saya ambil dari ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini
saya berjumpa dengan beberapa orang yang bercakap-cakap dan berdiskusi dengan saya. Ada calon pendeta, ada juga anggota jemaat, ada juga teman biasa yang tidak ada kaitannya dengan GKI Gatot Subroto. Dan dalam percakapan kami membahas sebuah tema yang sama. Mungkinkah old normal akan terjadi lagi? Apa yang dimaksud dengan old normal? Kalau kita saat ini memasuki new normal, di mana banyak hal yang mesti kita kerjakan dalam protokol-protokol yang baru dan yang mungkin tidak terbiasa bagi kita. Old normal adalah sesuatu normal yang lama, yang old, yang sebelum terjadi pada waktu pandemi corona ini terjadi. Kira-kira bulan Februari atau Januari. Mungkinkah kita akan kembali lagi pada peristiwa itu, pada keadaan seperti itu? Mungkinkah old normal itu terjadi lagi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal 3 ini adalah sebuah pasal yang cukup terkenal. Kenapa terkenal? Karena menceritakan tentang paradoks kehidupan. Tentang sesuatu yang sepertinya terlihat sangat berbeda, tetapi itu tidak bisa dipungkiri, itu menyatu satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ada waktu untuk lahir, pasti ada waktu untuk hidup. Ada waktu untuk lahir, pasti ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk bertemu, pasti ada waktu untuk berpisah. Itu adalah sesuatu yang paradoks. Lahir, mati. Sesuatu yang berbeda sama sekali. Tetapi itu terjadi pada kehidupan manusia. Dan menariknya, peristiwa-peristiwa yang saling bertentangan ini tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak bisa menghindar daripadanya. Manusia tidak bisa merekayasa. Ya, mungkin saat ini dalam kemajuan teknologi kita bisa mengatakan, bisa Pak. Saya tidak tahu, tapi mungkin di dunia kedokteran mau pilih anak laki-laki atau perempuan bisa kok Pak. Mau pilih lahirnya tanggal berapa bisa kok Pak. Mungkin. Tetapi merekayasa kematian tidak bisa. Ada banyak hal yang kita tidak bisa rekayasa dan kita hanya bisa menerimanya sebagai sebuah ketetapan Allah. Kalau toh kelihatannya bisa, karena itu dikerjakan oleh manusia, seperti misalnya ada waktu untuk menjahit kan dilakukan oleh manusia. Tetapi ada waktu juga untuk merobek misalnya. Atau ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam. Itu seolah-olah sesuatu yang murni dilakukan oleh manusia. Tetapi dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa itu pun sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu pun juga sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita bertanya, bukan? Kalau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, lalu buat apa kita kerja? Buat apa kita berusaha? Buat apa kita belajar? Buat apa kita merancangkan segala sesuatu? Kalau begitu, apakah pandemi corona ini adalah sesuatu yang ditetapkan juga oleh Tuhan? Dalam kacamata Pengkhotbah, iya. Ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kalau ini ditetapkan oleh Tuhan, lalu untuk apa? Untuk apa pandemi ini? Untuk apa saya kerja capek-capek? Untuk apa saya membangun segala sesuatu? Kalau toh ternyata akhirnya tidak dipakai,
Akhirnya segala sesuatu ternyata berubah. Buat apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nas kita ayat yang ke-11 ini kita belajar 3 hal. 3 hal yang menurut saya sangat menarik. Hal pertama, Bapak Ibu, kalau toh memang Tuhan itu telah menetapkan segala sesuatu. Ibaratnya Tuhan itu sudah menetapkan cerita, jalan ceritanya yang ada. Maka ketetapan yang Tuhan tetapkan, jalan cerita yang Tuhan tetapkan atau Tuhan tulis adalah sebuah skenario yang sangat baik, yang indah. Segala sesuatu indah pada waktunya, indah pada skenario Tuhan, indah pada waktu Tuhan. Itu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Kalau memang segala sesuatu itu sudah indah di dalam skenario Tuhan, maka seharusnya kita mengucap syukur akan hal itu. Karena tidak ada satupun yang luput dari skenario Tuhan. Kita diajak oleh pengkhotbah justru yang seolah-olah dia adalah orang yang sangat pesimistik misalnya. Kita justru malah diajak untuk melihat bahwa kehidupan ini sudah diskenariokan oleh Tuhan dan skenarionya adalah skenario yang indah. Melawan atau mempertanyakan skenario Tuhan adalah tindakan yang menjaring angin bagi pengkhotbah. Mempertanyakan skenario Tuhan adalah sebuah tindakan yang sia-sia karena dia memberikan, ini hal yang kedua, dia memberikan kekekalan pada setiap hati manusia. Apa yang dimaksud dengan memberikan kekekalan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia ini, kalau dilihat dalam bahasa aslinya, kata kekekalan itu yaitu olam. Dan kata olam itu artinya bukan semata-mata kekekalan, tetapi sebuah ketersembunyian, sebuah ketermisterian, sesuatu yang tidak dapat kita bisa pahami atau kita mengerti. Tuhan memberikan itu kepada hati manusia. Tuhan memberikan itu kepada hidup manusia. Mencari segala sesuatu jawaban dari semua apa yang menjadi pertanyaan kita. Mencari segala sesuatu jawaban dalam skenario Tuhan bagi kita pengkhotbah itu sudah tidak dimungkinkan. Kalau kita tidak bisa menjawab hidup kita, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Dan bagian lain pengkhotbah mengajarkan kepada kita, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya manusia diajak untuk bergabung, masuk dalam rencana Allah, masuk dalam pekerjaan Allah, bukan dengan terpaksa, tapi dalam keterpasrahan hidup. Bahwa banyak misteri yang tidak bisa kita pahami, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita masuk dalam rencana Allah yang misteri, yang tidak kita ketahui dalam keterpasrahan kita. Dengan keterpasrahan kita. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah old normal bisa berlaku lagi? Di masa mendatang nanti, apakah kita bisa tidak lagi memakai masker kalau kita keluar rumah? Apakah kita tidak lagi harus mengikuti protokol-protokol yang ada, yang mengikat kita, bahkan ketika kita mau pergi ke gereja? Apakah kita bisa kembali lagi? Gak perlu harus cuci tangan, semprot hand sanitizer, pokoknya kembali seperti yang normal lah. Gak seperti yang sekarang ini.
New normal, atau ada orang yang lain bilang bukan new normal lagi, udah abnormal begitu. Karena udah nggak lazim. Bisakah kita akan kembali seperti itu? Nggak tahu. Tidak tahu. Apakah kita akan bisa masuk kembali seperti old normal? Ataukah kita memang harus hidup seperti ini? Dalam dunia yang bermasker, dalam dunia yang mempunyai protokol kesehatan yang jelimet dan yang menyebalkan, kita tidak tahu. Kita seperti memasuki cerita di mana kita harus menjalaninya dengan kabut yang sangat pekat, dan kita tidak tahu akhir cerita dari persoalan pandemi ini bagaimana. Tidak ada yang tahu. Tetapi dari nas ayat 11 tadi kita diajarkan, walaupun kita berjalan di dalam kabut yang pekat, segala sesuatu pasti ada waktunya. Ada waktu kita berjalan dalam kabut yang pekat. Tetapi percayalah bahwa ada waktu juga kita akan berjalan dengan langit yang cerah disertai pelangi yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki kabut pekat ini dengan sebuah iman percaya kita, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun ini masih misteri bagi kita, namun kita pasrah berjalan bersama Tuhan di dalam rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengingat bahwa sekalipun Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, rancangan dan rencana Tuhan pastilah indah. Dan sekalipun kami masih belum tahu apa rancangan dan rencana Tuhan itu, Tuhan mengundang kami untuk masuk dalam rencana Tuhan itu dengan sebuah kepasrahan. Tidak mungkin ada rencana kecelakaan, rencana pembinasaan di dalam Tuhan. Kami meyakini segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Dan kami tahu siapa yang kami percaya. Yang kami percaya adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami dari kekekalan hingga kekekalan. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada hari ini kami akan terus memasuki hidup kami dengan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami tidak tahu ujung dari jalan yang penuh dengan kabut ini, tapi kami menapaki hari demi hari, menapaki satu tapak demi satu tapak, hanya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Dan kalau boleh kami meminta, akhirilah pandemi ini. Namun jika rencana kami berbeda dengan rencanamu, kuatkan kami supaya kami mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menapaki hari ini, satu hari ini, dalam kemurahan Tuhan dan dalam iman kami, kepasrahan kami bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian doa pagi kita. Kita akan ketemu minggu depan, masih tetap dalam seri pengkhotbah, seri kita pengkhotbah, dan kita pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.